Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Terima kasih. Mazmur 9 ayat 2 berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin. Terima kasih. Shalom. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan yang segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kasih. Sayang di dalam bimbingan Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan. Jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya kabar baik ya. Hari ini bertemu dengan Kak Nela di IMPA online GPIB Shalom. Adik-adik, untuk firman Tuhan minggu ini dibawakan oleh Kak Pinkan. Nah adik-adik, Kak Nela mengajak adik-adik untuk duduk manis dan mempersiapkan Alkitab dan persembahan. Kidung ceria juga bisa dipersiapkan, tapi jika tidak punya, adik-adik bisa melihat di tampilan layar ya. Adik-adik, kita bernyanyi ya, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima umpannya. Adik-adik, bagaimana kalau kita nyanyi lagi ya? Dengan ceria ya, dengan sukacita. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Anak-anak pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendaknya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Nah adik-adik, kita akan memulai ya ibadah kita adik-adik. Tapi sebelumnya kita nyanyi bersama lagi. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab
kita akan memulai, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Adik-adik sudah berkumpul bersama-sama untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh Kak Pinkan. Tetapi sebelumnya kita menyanyi sebuah lagu lagi dengan Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Cukup sekian, terima kasih. Dadah. Adik-adik, sudah siapkan semua Alkitab dan alat tulis untuk kita pada saat ini membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Adik-adik, sebelum kita membaca, kita tetap biarkan Alkitab kita terbuka, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pujian yang kami naikkan, biarlah itu semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca ayat ini secara bergantian, tetapi akan dibantu oleh teman-teman kita yang berada di rumah ya. Kakak akan baca perikopnya saja. Untuk itu adik-adik, selanjutnya adik-adik yang ada di rumah akan membaca. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang berbicara tentang pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang termuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan
Israellah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar serta melakukannya. Haleluya. 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 Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah aku semangat memberitakan keselamatan. Hari ini kita akan mendengarkan tentang cerita bagaimana ada seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus telah menjadi rasul pada masa itu, adik-adik. Nah, Rasul Paulus ini dia mau mencoba menjelaskan serta meyakinkan orang-orang pada saat itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, dia menjelaskan bukan hanya pada orang lain, tapi pada saudara-saudaranya, bangsa Yahudi. Akan tetapi, pada saat dia menjelaskan dan meyakinkan orang-orang atau bangsa Yahudi, apa yang terjadi, adik-adik? Mereka tidak menerima. Mereka tidak percaya. Ada sebagian dari antara bangsa Yahudi, ada yang percaya, akan tetapi ada yang tidak percaya. Bahkan dia pada waktu di tengah-tengah pertemuan bersama dengan pemuka bangsa Yahudi, dia mau menjelaskan bagaimana kalau Tuhan Yesus sudah menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita umat manusia. Bagaimana Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk adik-adik, bahkan kakak, bahkan semua orang yang ada di dunia ini. Kalau kita percaya, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita,
pastinya kita akan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun adik-adik, sangat disayangkan, tidak semua terima apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tidak semua orang menerimanya. Ada hanya sebagian orang yang menerima. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Bukan hanya itu aja. Ketika Rasul Paulus menyampaikan hal itu, banyak yang sangat membencinya, bahkan ingin mencelakai Rasul Paulus. Nah, adik-adik, waktu Rasul Paulus mengalami hal ini, apakah dia benci? Apakah dia dendam? Atau apakah dia marah dengan orang-orang ini, adik-adik? Tidak, adik-adik. Akan tetapi dia tetap semangat. Dia tetap berusaha untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada orang-orang yang dia jumpai, kepada bangsa Yahudi, adik-adik. Rasul Paulus tidak pernah menyerah. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada dia tetap melakukan, bahkan dia melangkah. Dia pastikan dan meyakini bahwa dia harus menyampaikan berita keselamatan ini. Adik-adik, kalau kita pada besok hari tanggal 17 Agustus akan merayakan hari di mana kita bersyukur merdeka ya adik-adik. Bagaimana kita dulu pada zaman dahulu kita dijajah, bangsa kita dijajah. Bagaimana bangsa kita dianiaya oleh penjajah-penjajah pada zaman itu. Nah, apakah para pahlawan kita menyerah dengan keadaan? Tidak, adik-adik. Mereka tetap semangat untuk memperjuangkan. Bahkan mereka menunjukkan bagaimana semangat mereka, bagaimana kemampuan mereka untuk berperang. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar ya, bagaimana Rasul Paulus tetap semangat. Dia tetap belajar untuk memberitakan keselamatan itu kepada semua orang yang dia jumpai, walaupun dia pada saat itu di penjara, walaupun pada saat itu dia akan dianiaya, tetapi dia tetap semangat untuk melayani Tuhan, memberitakan keselamatan daripada Tuhan. Adik-adik, pada saat ini kita boleh belajar bagaimana Rasul Paulus boleh mengajarkan kita untuk tetap menjadi pribadi yang tetap bersemangat. Kalau besok kita akan merayakan ulang tahun Dirgahayu ke-75 tahun bangsa kita, itu karena ada orang-orang yang berkorban untuk apa adik-adik? Untuk kemerdekaan bangsa kita. Begitu juga dengan saat ini kita boleh belajar bagaimana Rasul Paulus boleh mengajarkan, memberitakan bagaimana Tuhan Yesus mau mati buat kita hanya untuk keselamatan kita. Kita belajar ya adik-adik, jangan sampai kita menyerah dengan keadaan seperti sekarang ini ya. Kita berada di situasi yang sangat-sangat saat ini semua bangsa Indonesia rasakan. Bagaimana kita mau keluar rumah harus berhati-hati dengan mempergunakan masker, segala macam cara kita untuk menjaga supaya kita tetap terjaga dari virus corona. Nah, kita belajar ya adik-adik, kita nggak perlu memberitakan kepada orang-orang yang mungkin lewat mimbar ya adik-adik, lewat mengajar bersaksi ke orang-orang dengan cara kita berkhotbah. Nah, tidak harus begitu juga adik-adik, tetapi dengan cara kehidupan kita sehari-hari. Kalau sehari-harinya kita ada orang tua, mama atau papa yang meminta tolong kepada kita, kita berusaha ya adik-adik menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati orang tua kita. Kiranya lewat teladan dari Rasul Paulus saat ini adik-adik kita bisa menjadi pembawa berita keselamatan lewat kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membantu sesama kita tidak cuek, akan tetapi kita selalu membantu mereka yang membutuhkan. Kita menjadi anak Tuhan yang mengasihi sesama kita, terutama
saudara kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita. Kita tidak mudah terpengaruh, kita saling bertengkar. Kita belajar dari Rasul Paulus pada saat ini adik-adik. Dan kita tidak malas. Kita rajin membantu orang tua kita. Kita rajin melakukan apa yang orang tua kita minta, kita lakukan. Kita tidak mengeluh, kita tidak marah-marah dengan apa yang orang tua minta tolong ke kita ya adik-adik. Kita tetap mengasihi dan menghormati kedua orang tua kita. Dan kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, kakak ada ayat hafalan buat adik-adik yang terambil di dalam Mazmur 136 ayat 1. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi adik-adik dihafal ya, jangan sampai lupa. Kalau sudah dihafal, bisa direkam, dikirim ke kakak-kakak layan yang ada di sektor kita masing-masing. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bernyanyi bersama dengan lagu Dengar Panggilan Tuhan. Kita menyanyi bait yang pertama dan bait yang keempat. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Mari adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami sebagai adik-adik layan maupun kakak-kakak layan. Tuhan, biarlah kami boleh melakukan apa yang diajarkan Rasul Paulus pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh berbagi akan kasih dan sukacita kepada sesama kami lewat keselamatan yang sudah kami terima daripada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Shalom. Tuhan senantiasa memberkati untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam setiap pelayanan, baik itu lewat via online. Tuhan berkati. Tuhan tolong untuk pendeta-pendeta kami, untuk setiap majelis kami, untuk setiap karyawan kantor gereja, dan semua yang ikut ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada di gereja kami ini. Tuhan kiranya memberkati. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di ketiga pos Pelkes yang ada. Tuhan senantiasa memberkati mereka, menolong mereka, membantu mereka apa yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin hari semakin semangat mencintai Tuhan, semakin semangat untuk memberitakan akan setiap kebenaran-Mu lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap keberadaan bangsa kami dan negara kami maupun kota kami yang kami cintai. Dengan kondisi yang saat ini ya Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati. Tuhan berikan kekuatan kesehatan untuk pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka sanggup Tuhan untuk melakukan setiap tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Mereka bisa menjalankan amanat yang diberikan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan senantiasa tolong mereka ya Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil itu semuanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mereka selalu kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita.
Dan saat ini juga kami berdoa untuk adik-adik kekasih kami yang saat ini berada di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka, berkati orang tua mereka di dalam kehidupan mereka, keseharian mereka. Walaupun mereka boleh mengikuti ibadah lewat online, akan tetapi mereka tetap bersemangat ya Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Orang tua mereka yang saat ini mungkin menjalankan tugas tanggung jawab dari luar, yang berada di luar daerah, Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan berikan selalu keselamatan, Tuhan berikan selalu kesehatan ya Tuhan, agar mereka bisa kembali pulang bersama-sama dengan anak-anak mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami yang pada saat ini bersyukur bersuka cita atas ulang tahun kelahiran mereka ya Tuhan, yang Tuhan sudah tambahkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka, setiap pertumbuhan mereka, setiap keseharian mereka, di dalam mereka bermain di lingkungan rumah mereka, Tuhan berkati. Tuhan senantiasa menolong mereka menjadi anak Tuhan yang hebat, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik. Dan kami juga mau berdoa untuk adik-adik kekasih kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, bahkan orang tua mereka yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, kiranya Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan, agar menjadi sarana kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan yang selalu bersedia bertanggung jawab memberikan yang terbaik di dalam pelayanan. Tuhan senantiasa memberkati kakak-kakak layan Tuhan, agar supaya apa yang mereka lakukan itu semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, Tuhan Engkau senantiasa menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersemangat di dalam memberitakan Injil Kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau pulihkan keadaan bangsa dan kota kami juga Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik pasti sudah bersuka cita karena mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa ya ayat hafalannya. Dan sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan pada Tuhanku, pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, sekarang kita mau satu dalam doa ya. Persembahannya sudah diberikan, tapi jangan lupa minta tolong mama dan papa untuk membawa ke gereja ya. Ke gereja atau ke pos masing-masing. Dan saatnya kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami adik-adik sudah bisa memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah akan selesai. Tetapi sebelumnya kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu Betapa Indah Harinya.
indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Aku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yang penuh ikutilah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita dengan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, impak kita sudah selesai. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Semangat kemerdekaannya ya adik-adik, tetap semangat juga impak online ya. Tetap semangat juga belajarnya walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Bye-bye. Selesai.